Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Audiba Kamila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai angkatan 90-an. Angkatan 90-an. Angkatan 90-an merupakan salah satu angkatan pada prosa fiksi karya sastra di Indonesia pada kurun waktu tahun 1990, ditandai dengan banyaknya roman percintaan dan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa, dan mulai memunculkan masalah gender. Sebetulnya pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun karena banyaknya pengarang yang menciptakan suatu karya pada tahun 90-an tersebut, bahwa adanya angkatan 90 itu memasuki era tahun 90-an penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditentukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individu. Seseorang pengarang menulis pribadi kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembacanya yang menyikapinya secara pribadi pula. Selanjutnya ada ciri-ciri prosa fiksi angkatan 90-an. Yang pertama, prosa fiksi di sini cenderung dominan dari penyairnya, yaitu lebih menyodorkan unsur estetik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan dan mulai banyak memunculkan masalah gender. Yang keempat, pada angkatan ini mulai muncul sastrawan wanita yang muncul. Selanjutnya ada karya-karya sastra angkatan 90-an dan para pengarangnya. Yang pertama oleh Ayu Utami yaitu Saman pada tahun 1998 dan Larung pada tahun 2001. Selanjutnya dari Ahmadun Yosi Hervanda, Sajak Penari pada tahun 1990. Sebelum Tertawa Dilarang pada tahun 1997, Fragmen-fragmen Kekalahan pada tahun 1997, Sembayang Rumputan pada tahun 1997. Selanjutnya oleh Hilam Hariwijaya, yaitu Olga Sepatu Roda pada tahun 1992, novel Lupus ABG pada tahun 1995, sampai tahun 2005. Dari Doreta Rosa Herliani, Matahari yang Mengalir pada tahun 1990, Kepompong Sunyi pada tahun 1993, Nikah Ilalang pada tahun 1995. Selanjutnya oleh Gustav Rizal Segi, 4 Patah Sisi pada tahun 1990, Segitiga Lepas Kaki pada tahun 1991, Band pada tahun 1992. Selanjutnya oleh Umar Khayyam, yaitu pengarang angkatan 50-an. Yang pertama ada novel Para Priai pada tahun 1992. Yang selanjutnya ada kumpulan cerpen Partakarma pada tahun 1997, novel Jalan Menikung pada tahun 1999. Nah, siapa sih Umar Khayyam ini? Umar Khayyam ini sebenarnya tidak termasuk pengarang angkatan 90-an. Beliau merupakan pengarang angkatan 50-an. Akan tetapi, salah satu prosa fiksi yang dikarang beliau ada yang terbit pada tahun 1990-an. Umar dikenal sebagai seorang sastrawan, budayawan, sekaligus sosiolog yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Beliau juga merupakan seorang guru besar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada masa itu. Nah, selanjutnya ada sinopsis novel Jalan Menikung. Novel Jalan Menikung ini adalah novel kedua Umar Khayyam. Novel ini merupakan lanjutan dari novel sebelumnya, yaitu novel Para Priai yang terbit pada tahun 1990. Novel Jalan Menikung ini terbit pada tahun 1999 oleh PT Pustaka Utama Graffiti, yaitu anggota IKAPI. Novel Jalan Menikung atau Para Priai 2 menceritakan kehidupan cucu-cucu Eyang Sastrodarsono, terutama suami istri Harimurti dan Sulistianingsih, serta Tommy dan Jeners yang tinggal di Jakarta, merupakan anak dari Hardoyo, salah satu dari 3 putra Eyang Sastrodarsono, Hari
dan Sully dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Eko. Eko tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas sehingga ketika kelas 2 SMA ia mendapatkan beasiswa dari AFS atau American Field Service untuk menamatkan SMA di Amerika. Setelah lulus SMA, ia disarankan untuk mencari beasiswa dan melanjutkan studi di Sunnybrook College oleh Profesor Samuel de Levin, yang juga menjadi guru besar di tempat itu. Analisis setting latar novel Jalan Menikung. Restoran Cina. Yang pertama yaitu restoran Cina bernama Phoenix di Jakarta. Tempat Harimurti dinyatakan dikeluarkan dari perusahaan tempat kerjanya yang dibuktikan dalam kutipan berikut. Di Phoenix, mereka duduk menghadap jendela yang lebar dan memberinya pencakar langit Jakarta yang diselimuti kampung-kampung kumuh para migran pedalaman. Yang kedua ada Bandara Soekarno-Hatta ketika Eko dan Claire sampai di Jakarta yang tergambar pada kutipan berikut. Sudah berapa lama tahun Soekarno-Hatta ini berdiri? Kok nggak ada maju-majunya? Yang ketiga, Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diperjelas ketika Harimurti, Sully, Eko, Claire, Lantip, dan Halimah akan mengunjungi makam kerabat Halimah yang tergambar pada kutipan berikut. Bagaimana dengan kalian yang baru pertama kali datang ke Sumatera Barat? Apanya yang mengesankan kalian? Selanjutnya, yang keempat ada rumah keluarga Lavine yang terletak di Amerika ketika menyelenggarakan pernikahan Eko dengan Claire. Hal ini dapat diperjelas dengan kutipan kawan-kawan Claire dari Sunnybrook College yang pada membawa gitar dan akordeon pada pergantian menyanyi bersama lagu-lagu rakyat Amerika dan Yahudi dalam bahasa Yiddish. Pada membuat lingkaran-lingkaran, menarik tarian rakyat berbagai bangsa, rumah dan halaman yang tidak besar itu terasa semakin padat oleh kehadiran dan suara-suara orang yang ngobrol, tertawa dan bernyanyi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.